Saya nggak percaya dengan adanya seseorang yang spesial di pesantren, ya, karena proses surat-suratan tadi membuat mereka akhirnya jadi berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran individual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Kang Faldo, di mana di sini kita akan kembali membahas seputar kehidupan di pesantren. Ada sebuah aturan yang kalau kita lihat semua pesantren pasti memiliki aturan yang cukup keras, hukuman yang cukup tegas terhadap pelanggarnya. Kita di sini akan membahas mengenai 3 alasan kenapa pesantren harus membiarkan santrinya surat-suratan. Judul yang cukup kontroversial mungkin ya, karena kita tahu bahwa pesantren itu pasti tidak menyetujui adanya proses kegiatan surat menyurat ini antara ikhwan dan akhwat. Tapi kalau kita lihat dari fenomena yang ada tentang banyaknya kasus LGBT atau penyimpangan seksual di lingkungan pesantren, saya rasa dengan membiarkan proses surat-suratan ini terjadi adalah salah satu bentuk pencegahan. Mari kita bahas satu persatu 3 alasan tersebut. Yang pertama, supaya tetap punya rasa penasaran dengan lawan jenis atau menjaga orientasi seksnya mereka. Mereka masih punya rasa ketertarikan terhadap lawan jenis aja, gitu. Jangan sampai rasa penasaran mereka sama lawan jenis itu jadi hilang. Asalkan ya, ketika proses surat menyuratnya ini tuh tidak sampai kepada konotasi yang negatif. Ya kalau hanya sekedar untuk berkenalan tentang keluarganya, tentang kesibukannya, tentang apa yang dia suka. Ya kalau masih dalam konteks wajar, terus ada yang ketahuan, isi suratnya masih belum berlebihan, saya rasa sih itu fine-fine aja ya untuk dibiarkan. Tapi ketika misalnya surat-suratan, ketahuan, ternyata isi suratnya itu sudah merencanakan untuk adanya pertemuan berdua gitu, di suatu tempat di dalam pesantren ataupun di luar pesantren misalnya. Nah ini baru ada tindakan tegas. Tapi kalau hanya sekedar mempertanyakan makanan favorit, minuman favorit, asal dari mana, ya untuk hal-hal yang seperti itu sih saya rasa harus dibiarkan aja, nggak usah diberi hukuman, cukup diperingati saja bahwa apa yang kamu lakukan ini harus berada di bawah batasannya. Jangan sampai melampaui batasan-batasan yang sudah ada, gitu, terutama tentang aturan pesantren. So, jadi saya rasa itu sih ya, sehingga walaupun ya pertemuan antara santri putra dan santri putri itu jarang banget atau bahkan sulit banget untuk dipertemukan dalam satu agenda, tapi setidaknya dengan sedikit melonggarkan aturan surat-suratan ini membuat mereka masih punya rasa penasaran terhadap lawan jenis gitu. Terus alasan yang kedua, agar bisa menjadi penyemangat atau motivasi ngaji, ibadah, atau kegiatan. Jadi nggak sedikit teman-teman yang kalau misalnya mereka sedang dalam tahap proses surat-suratan di pesantren, mereka itu lebih semangat untuk ngaji, apalagi ketika kelas ngajinya itu melewati asrama putri misalnya, atau melewati kelas putrinya misalnya gitu. Itu akan lebih semangat tuh, berangkat ngajinya jauh lebih pagi nanti. Terus kalau ibadahnya ya walaupun ibadahnya karena ada seseorang gitu ya, tapi ya untuk proses pembelajaran sih nggak masalah. Yang penting apa yang mereka kerjakan itu baik dulu gitu. Mereka mau mengerjakan sesuatu yang tadinya mereka susah banget untuk disuruh, karena mereka punya seseorang yang mereka anggap spesial di asrama sebelah, ya di asrama putri ataupun sebaliknya, mereka jadi semangat tuh. Semangat untuk melakukan banyak kebaikan di pesantren, terutama dari segi ibadahnya. Yang tadinya sholat tahajudnya males, ya, karena ada bumbu-bumbu kasmaran di dalam hatinya sehingga semangat nih tahajudnya karena ada sesuatu yang pengen dia minta. Semangat untuk sholat hajatnya gitu. Dan bicara soal kegiatan, apalagi kegiatan bersama misalnya kayak bersih-bersih pesantren atau
kegiatan-kegiatan pesantren lainnya yang tadinya kalau misalnya ada kegiatan rutin jamaah bareng-bareng gitu kan selalu paling belakang atau selalu nggak mau tampil. Tapi ketika misalnya sudah punya seseorang yang spesial di pesantrennya, ya mereka kan pasti bakal lebih senang untuk tampil, show off gitu loh, menunjukkan bahwa saya ada loh di pesantren ini, bahwa saya itu punya andil besar loh di setiap kegiatan pesantren ini. Bisa dibilang ini tuh ya semi-semi cari perhatian lah, tapi nggak masalah. Yang penting output untuk merekanya baik dulu, mau mengerjakan sesuatu yang baik, yang pesantren harapkan mereka mau melakukan itu bukan karena orang lain, ya setidaknya ya walaupun masih karena orang lain, mereka mau dulu lah untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Gitu. Yang ketiga, bikin santri lebih taat aturan pesantren. Percaya nggak percaya, dengan adanya seorang yang spesial di pesantren, ya karena proses surat-suratan tadi, membuat mereka akhirnya jadi berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran individual yang membuat mereka akhirnya malu. Contoh misalnya mereka malu untuk merokok karena khawatir nanti kalau misalnya mereka merokok ketahuan dibotak. Mereka khawatir untuk tidak ikut ngaji misalnya, karena kalau ketahuan gak ikut ngaji mereka nanti bisa dikenain hukuman. Mereka khawatir untuk tidak ikut sholat subuh berjamaah atau sholat berjamaah di 5 waktu lainnya, karena khawatir kalau misalnya ketahuan nanti mereka bisa dipejeng di depan santri putri dan mereka bakal ketahuan atau malu sama seseorang yang mereka anggap spesial tadi. Begitupun dengan sebaliknya, yang putri juga sama. Jadi aturan-aturan yang mereka anggap sebelumnya itu sepele, ya kan, ini mah gampang lah, ini mah sekarang tuh jadi dipertimbangkan 2 kali untuk mau melanggarnya. Mereka jadi takut untuk melanggar, khawatir ketika mereka melanggar, mereka yang malu sama seseorang yang mereka anggap spesial tadi, gitu. Ya di sini sih pro kontra sih sebenarnya ya terkait hukum surat-suratan ini sendiri gitu. Tapi bagi saya pribadi, saya itu selalu memberikan kelonggaran. Jadi ketika saya menemui ada santri yang surat-suratan di pesantren, saya lihat dulu isi suratnya, apakah ini menjurus ke arah yang negatif atau tidak. Kalau misalnya iya, maka akan saya beri tindakan tegas. Tapi ketika hanya baru sekedar mengenal satu sama lain, ya udah itu saya biarkan saja. Saya hanya memperingatkan bahwa hati-hati, jangan kelewat batas. Dan kalau misal sudah kelewat batas, ada hukuman, ada sanksi yang bisa kamu dapatkan nantinya. Gitu sih teman-teman. Sekian aja dari saya. Kalau misalnya teman-teman mau diskusi di kolom komentar, boleh banget kita diskusi terkait aturan ini. Sampai berjumpa di video kita yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.